Selamat siang Pak. Mohon izin ini Pak, saya dari calon guru tugas untuk modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai pemimpin. Jadi saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebaikan. Jadi pertama yang saya tanyakan kepada Bapak itu adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral selama ini. Bahwa etika dan moral itu dua hal yang berbeda. Etika itu kan menyangkut tentang formalitas atau normalitas dari suatu namanya kesepakatan, biasanya kesepakatan yang dibuat. Kemudian kalau moral itu menyangkut tentang pribadi dan individu. Nah, dilema etika itu biasanya yang paling sulit ketika kita mengetahui ada yang secara norma, secara mungkin sama, tapi biasanya yang kita identifikasi adalah membandingkan antara masalah itu dengan norma atau regulasi yang berlaku, baik itu kode etik, peraturan, bandingkan itu. Kemudian kalau tidak ada di sana, biasanya itu menyangkut masalah moral. Sanalah terjadi yang namanya ada terkait dengan individu tertentu kalau moral. Itu saja yang dipakai acuan. Nah, ini selanjutnya, selama ini apakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebaikan? Ya, tentu kalau kasus yang sama-sama nilai kebajikan, keputusan yang diambil itu banyak berdasarkan kepada kepentingan umum. Kadang masalah yang ditimbul itu adalah sama-sama benar kelihatannya, tetapi kan efeknya mungkin akan berbeda. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan efek, misalnya jangka panjang, efek waktu, efek individunya sendiri, efek sosialnya, efek semuanya lah yang diperhatikan untuk mengambil keputusan itu. Jadi mana yang sedikit mengandung risiko, yang berefek paling sedikit, mungkin itu yang diambil suatu keputusan berdasarkan ya tadi norma-norma, etika, kode etik dan sebagainya. Yang jelas juga kan mengandung nilai kebaikan. Iya, semua mungkin mengandung nilai kebajikan, tapi kan ada yang berefek kepada individu itu sendiri, ada yang sedikit efeknya kepada individu itu sendiri. Penting bagaimana tetap menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, kondusif, itu aja. Nah, selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedur itu biasanya itu kita identifikasi dulu masalahnya, identifikasi permasalahan, dari apa permasalahan, penyebab permasalahan, kemudian siapa yang bermasalah dengan siapa, kemudian waktu permasalahan itu apakah sudah permasalahan menahun lama ataukah baru muncul. Setelah diidentifikasi itu baru diambil satu keputusan, apakah keputusan ini seperti yang tadi berefek atau tidak, apakah menimbulkan suasana kondusif nanti atau tidak, apakah nanti dia, yang jelas semua keputusan itu
tentu harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Misalnya menghindari konflik kepentingan, itu saja lah pengambilan keputusannya salah satu langkah yang paling menurut saya sih tepat, supaya tidak ada konflik kepentingan pribadi. Itu keputusan nanti yang diambil yang jelas, lalu tetap berefek yang paling minimal untuk kepentingannya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa pengambilan keputusan itu kan yang tadi apa namanya akibat yang paling kecil ya. Mungkin sekarang bagaimana tantangan Bapak selama ini dalam mengalami pengambilan keputusan khususnya yang berkasus mengandung kasus dilema itu, tantangannya. Tantangan kadang-kadang keputusan itu berakibat banyak negatifnya ketika dihubungkan antara normatif dengan masalah. Tapi itu kita harus mengambil satu keputusan, mungkin walaupun berefek negatif kepada individu itu, kita wajib mengambil satu keputusan. Nah, yang jelas ada sih keputusan itu juga tantangannya adalah menyangkut tentang perasaan hati nurani. Itu juga harus kita kesampingkan. Itu tantangan terberat sebenarnya, menjaga perasaan. Tantangan terberat menjaga perasaan dari diri sendiri, dari orang yang kita bermasalah, dari orang yang bermasalah, dari individu-individu yang bermasalah atau kelompok-kelompok yang bermasalah. Tantangan terberat adalah menjaga perasaan dan menjaga supaya tetap suasana tetap kondusif. Tapi prinsipnya tetap berpegang pada demokrasi. Selanjutnya mungkin apa yang tadi disampaikan Bapak itu kan mengenai masalah-masalah itu ya. Jadi kemungkinan nanti dalam penyelesaiannya apakah Bapak itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, misalnya apakah kasusnya harus selesai sekarang atau besok atau ya di kemudian hari ya, dalam bentuk mungkin prosedur yang mungkin Bapak jalankan selama ini. Tergantung sih pada kasusnya. Jika kasus itu urgen, memerlukan penyelesaian hari ini, mungkin itu harus diselesaikan hari ini. Ketika kasus itu baru mulai muncul, misalnya konflik individu antara satu individu dengan individu lain, kalau tidak diselesaikan hari ini, mungkin saja berimbas kepada konflik kelompok jadinya. Makanya itu harus diselesaikan hari ini. Tapi kalau permasalahan itu permasalahan yang mungkin menahun, misalnya ada siswa yang sering terlambat sekolah, sering tidak masuk, itu kan perlu kita jadwalkan. Jadi semuanya tergantung dari urgensi, tergantung dari berat kecilnya, tergantung dari efek ke depannya permasalahan itu. Jadi ya itu tadi, kapan harus bisa memilih kapan yang harus diselesaikan hari ini, kapan yang harus kita jadwalkan, baik kepada warga sekolah semuanya, siswa, guru maupun pegawai. Mungkin antara individu pegawai dengan masyarakat, individu pegawai dengan pegawai. Kalau itu memang nanti berefek pada konflik yang berkepanjangan dan menjadi konflik kelompok, itu harus diselesaikan segera. Berarti kan biasanya itu tergantung dari urgensinya. Iya, tergantung dari permasalahannya. Selanjutnya, jadi dalam pengambilan keputusan yang mungkin urgensinya, apakah Bapak ini membuat suatu apa istilahnya kelompok atau mungkin Bapak sendiri dalam mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ada kalanya keputusan itu harus diambil sendiri. Ada kalanya kita juga berkonsultasi.
Jadi setiap sekolah SMP itu kan mempunyai wakil-wakil kepala yang dibagi bagian-bagian. Jadi kalau permasalahan itu menyangkut permasalahan tentang pembelajaran, mungkin saya bisa konsultasi dengan yang kurikulum. Permasalahan itu menyangkut kesiswaan, mungkin saya bisa konsultasi dengan guru BK atau kesiswaan. Jadi tergantung. Kadang-kadang juga harus kalau permasalahan itu menyangkut individu, misal antar personil, mungkin saya harus mengangkat sendiri dengan pendekatan personal. Tergantung dari Permasalahan semuanya. Kapan kita melakukan pembentukan kelompok, selesaikan, kapan harus diambil langsung. hal yang terakhir Pak Walangi. Jadi dari semua yang telah dikatakan Pak Walangi mengenai masuk permasalahan penyelesaiannya, pengambilannya, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan yang diambil. Banyak pembelajaran itu dari pengalaman-pengalaman itu yang diambil keputusan, tentunya kita namanya evaluasi dari keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan yang kita ambil tepat? Tentunya kita juga mendapat kepada yang lainnya. Oke, pembelajaran itu. Misalnya, apakah saya mengambil keputusan ini? Mungkin juga kita konsultasikan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang senior yang sudah pernah di pimpinan, ada juga gitu. Yang jelas semua cara yang telah saya ambil saya refleksikan lagi. Ya tidak berhenti-hentinya akan refleksi terhadap apa yang kita pernah lakukan. Terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Jadi saya perlu lagi masih meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan saya. Jadi sekali lagi terima kasih dan sekian. Terima kasih sama-sama. Yuk, kita mesti yuk aman. Orang ini. Anton